Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal 15 di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, firman berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan seluruh bagian-bagian kehidupan kita. Dia memperhatikan apa yang kita lakukan. Suasana hati kita, motivasi hidup kita, selera-selera jiwa kita, tidak ada yang tersembunyi, Dia tahu. Dan ketika Dia menilai hidup kita, Dia mau membawa kita kepada kehidupan untuk benar-benar mengalami dan menemukan Dia. Dia mau seluruh area-area hidup kita itu memuliakan Dia. Satu hal yang paling penting juga untuk kita pahami, atau penting juga untuk kita ingat, bahwa hal beribadah itu adalah penting. Hal beribadah itu sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Kadang kita berpikir beribadah itu yang penting sudah memuji Tuhan, sudah mengekspresikan suasana jiwa kita, meluapkan emosi kita di hadapan Allah. Banyak di antara kita berpikir dengan kita sudah bisa memuji, bernyanyi, menyembah Tuhan, kita sudah menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Saudara, seperti yang saya katakan, Allah memperhatikan seluruh bagian-bagian kehidupan kita. Sampai seluruh selera jiwa yang kita mau utarakan pun Dia tahu. Sehingga sangat hati-hati ketika kita melakukan sesuatu, apalagi menyangkut tentang bagaimana bersekutu dengan Dia. Jangan sampai kita memuliakan Allah hanya sebatas ucapan. Jangan sampai kita memuliakan Allah tidak sepenuhnya dari hati, tidak sepenuhnya karena dasar cinta kita kepadanya. Bisa saja saudara kita mengungkapkan kata-kata yang indah di hadapan Tuhan. Bisa saja kita dengan alunan musik dan perkataan bermazmur kita yang mungkin kita biasa kita menyanyikan mazmur, kita beranggapan bahwa kita sudah selesai, kita sudah cukup memuliakan Allah. Dalam rangkaian ayat ini sangat dipertegas karena orang banyak atau banyak orang sering memuliakan Allah tidak sampai dari dasar hati. Nyampainya hanya sampai di mulut, saudara. Kemampuannya hanya sampai bisa berkata-kata, tetapi tidak menembus sampai ke dalam hati. Inilah yang harus kita mulai perhatikan. Allah sangat tahu motivasi hati kita. Sejauh mana kita memuliakan Dia. Apakah kita lakukan sepenuhnya dengan sepenuh hati atau hanya karena kebiasaan? Tuhan menuntut kita lakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi. Karena dikatakan ayat selanjutnya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita melakukan sesuatu kegiatan, pujian, penyembahan hanya karena memang alurnya seperti itu. Kita menyembah, kita memuji Tuhan, sesudah itu ada rangkaian doa, sesudah itu ada firman disampaikan. Itu semuanya hanya kebiasaan-kebiasaan rutinitas atau ritual-ritual yang biasa kita lakukan. Tidak menyentuh sampai kedalaman hati kita. Makanya dikatakan Alkitab percuma kita melakukan segala sesuatu.
Artinya ini juga pun disampaikan kepada saya secara pribadi. Percuma melayani kalau pada akhirnya semua yang kita lakukan tidak berdasar dari hati yang mengasihi. Jadi yang penting hari ini bukan soal apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Bukan soal pujian yang manis seperti apa yang keluar dari bibir kita. Tetapi apa yang ada dalam hati kita. Sejauh mana hati kita mengasihi Dia. Sejauh mana hati kita benar-benar serius menyenangkan hatinya. Perlu sampai kita mengerti dan memahami bahwa Allah sangat peduli dengan hati kita, saudara. Manusia hanya bisa menilai apa yang kelihatan. Manusia hanya bisa menilai apa yang dipandang kulit luar, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Saudara, kita bisa melihat begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang menggambarkan tentang bagaimana hati mereka yang sangat berbeda dengan orang-orang yang lain pada zamannya. Daud dengan saudara-saudaranya dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudaranya. Daud sangat menyolok bagaimana hatinya yang begitu lembut, yang berkenan di hati Allah. Sampai-sampai saudara-saudaranya yang terbiasa untuk masuk atau ada dalam arena peperangan, yang badannya cukup untuk dinilai sebagai orang-orang yang perkasa, yang layak untuk bisa menjadi raja. Tetapi dalam pandangan Allah, yang perkasa itu adalah mereka yang memiliki hati yang benar. Daud terpilih di antara saudara-saudaranya karena hatinya yang memuliakan Allah. Jadi hati saudara diperiksa oleh Allah. Makanya pemazmur berkata bahwa ujilah aku, kenalilah hatiku, apakah jalanku serong. Kalaupun kau dapati hatiku serong, tuntun aku di jalan yang benar. Kita harus terus memperbaiki sikap hati kita, saudara. Allah mau kita bersih, hidup kita berkenan. Kalau Alkitab berkata, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Itu mengartikan bahwa seluruh ekspresi hidup kita itu terpancar dari hati. Jadi kalau hati kita mengasihi Allah, hati kita bertekun di dalam Allah, pancaran yang seharusnya keluar itu adalah mengasihi Allah, mengutamakan Allah. Pancaran yang keluar dari sikap hidup kita adalah memuliakan Allah. Semuanya bagi kepentingan Allah. Sangat mudah kita bisa melihat hati orang. Ketika orang gampang tersinggung, kita tahu hatinya bagaimana. Kalau kita melihat orang gampang untuk menghakimi, menjelekkan orang, kita tahu sampai di mana hatinya. Kita tahu seberapa besar kapasitas kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau kita melihat banyak orang gampang sekali untuk meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, kita tahu kualitas hatinya seperti apa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga hati kita. Bagaimanakah seseorang bisa menjaga hidupnya agar tetap terus berkenan, hatinya agar tetap mulia di hadapan Allah? Maka Roh Kudus diperlukan untuk membersihkan terus hati kita. Saudara harus dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Saudara harus meminta kepada Bapa biar Rohnya yang kudus itu menuntun kita untuk terus menyucikan hidup kita. Semakin hari semakin dibersihkan. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Kita tidak akan pernah bisa untuk memiliki hati yang mulia di hadapan Allah. Saudara membutuhkan Roh Kudus. Undang Roh Kudus masuk dalam hati saudara, membentuk saudara, menuntun saudara ke arah jalan yang sesungguhnya. Selanjutnya saudara membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membawa saudara kepada kebenaran.
kepada kehendak Allah. Firman Tuhanlah yang menuntun saudara untuk hidup melakukan kehendaknya. Firman itulah yang membersihkan kekotoran kita. Kalau kita menemukan diri kita masih belum berkenan, maka seriuslah mencari Dia. Seriuslah belajar akan suara kebenaran. Seriuslah belajar untuk mendengar Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, saudara, kita berbicara dengan Allah. Kalau kita dengar firman Tuhan, baca Alkitab, maka kita mengizinkan Allah berbicara kepada kita. Dia mau membersihkan kita. Ya, jadi Roh Kudus harus saudara undang dalam hati saudara. Selanjutnya saudara harus setiap hari diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan selanjutnya saudara harus berjuang memperbaiki diri. Saudara dan saya harus berjuang terus memperbaiki diri. Sikap hati juga harus dilatih setiap hari untuk diperbaiki. Saudara dan saya terus bertanggung jawab untuk memperbaiki diri. Maka dengan demikian, saya percaya kita akan menorehkan hati yang benar. Kita akan membentuk sikap hati yang benar. Kita akan memuliakan Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Sehingga kita memuliakan Allah tidak hanya sebatas kita berkata-kata indah, tapi kita memuliakan Allah karena pada dasarnya hati kita mengasihi Dia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.